Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 516. Jiqian, jangan lupa, dia dan aku berbagi tubuh yang sama. Jika aku mati, tubuhnya akan membusuk, dan dia tidak akan bisa bertahan hidup. Ye-Shikai berkata dengan suara dingin, perlahan berdiri, dan bersandar ke dinding dengan susah payah. Jangan lupa, jika tubuhmu membusuk, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Jejak fluktuasi melintas di mata Jiqian, tetapi segera berubah kembali ke tatapan dingin itu. Baginya, Ye-Shikai tidak bisa mati, tetapi kepribadian kedua tidak boleh menempati tubuhnya. Baiklah, kalau begitu biar aku lihat apakah kamu bisa bersikap sekejam itu. Ye-Shikai mencibir. Pada saat yang sama, ia merasa lelah dan lemah. Energi kematian menyerang tubuhnya dengan sangat cepat. Pada tingkat ini, Ye-Shikai akan mati total dalam 10 menit. Waktu terus berlalu, menit demi menit, dan mereka berdua merasakan siksaan batin, namun yang paling menyakitkan adalah Jiqian. Wanita yang tergila-gila pada cinta ini bahkan rela mengorbankan dirinya demi Ye-Shikai. Tetapi sekarang, dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dalam pikirannya, akal sehat dan dorongan bertarung dengan sengit. Dahi Ye-Shikai dipenuhi keringat, dan keringat dingin telah membasahi bajunya. Hal yang menakutkan tentang energi kematian adalah bahwa ia secara langsung melahap vitalitas tubuh manusia. Itu tidak berbahaya ataupun beracun. Secara lebih sederhana, itu adalah katalisator yang menyebabkan vitalitas menghilang dengan cepat. Tidak mudah bagi kepribadian kedua untuk eksis secara utuh sebagai suatu kepribadian. Sekarang setelah ia akhirnya menempati tubuh, ia pasti tidak mau mati seperti ini. Dalam permainan antara dua orang, siapapun yang kehilangan kesabaran terlebih dahulu, dialah yang kalah. Baiklah, aku berjanji padamu. Pada akhirnya, Ye-Shikai berkompromi terlebih dahulu. Suaranya lemah, jelas karena dia sudah meninggal. Matanya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Jika Ye-Shikai dan Jiqian adalah sepasang kekasih, maka kepribadian kedua dan Jiqian adalah musuh. Dia kalah lagi dalam permainan ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye-Shikai tiba-tiba menutup matanya, dan tubuhnya terjatuh seolah-olah dia kehilangan kekuatan. Tiba-tiba sebuah tangan memegang tubuhnya dengan lembut. Ye-Shikai perlahan membuka matanya. Elemen air di depannya memancarkan cahaya biru redup. Rasa lelah menyergap otaknya, dan lambat laun, ia pun tertidur lelap lagi. Saat malam tiba, Atlantis diselimuti kegelapan. Tentara pada siang hari telah menghilang, digantikan oleh tim prajurit jaga malam. Di jalan, beberapa bayangan hitam terus bergerak maju mundur di berbagai persimpangan. Semuanya diam saja. Mimpi buruk berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Semua orang membungkuk dan menyelinap di sepanjang tembok. Nightmare perlahan membuka pintu sebuah gedung, bergerak sangat lembut untuk meminimalisir kebisingan. Baiklah, semuanya masuk. Mimpi buruk memimpin dan semua orang mengikutinya. Tak lama kemudian, jalanan kembali sunyi lagi. Akhirnya kita aman. Semua orang bersembunyi di sebuah ruangan di gedung itu. Athena bersandar langsung pada tumpukan rumput. Sebagian besar makam telah runtuh dan hancur. Walaupun mereka tidak tahu apakah semuanya hancur, semua orang yakin bahwa ini bukan hal yang baik. Meski mausolem itu penuh jebakan, namun tempat itu relatif aman. Di kota, semua orang lebih seperti penjahat yang dicari. Tentara berpatroli dan mencari siang dan malam. Prajurit jaga malam tidak jauh lebih lemah dibandingkan prajurit jaga siang. Sebaliknya, prajurit jaga malam lebih waspada dan dapat lebih mudah menemukan orang yang bersembunyi di kota. Sekarang makamnya sudah runtuh, kemana kita harus pergi selanjutnya? Moji meletakkan pedang lembut di tangannya, tampak sedikit bingung. Ye-Shikai dan Jiqian sama-sama hilang. Semua orang melarikan diri dari mausolem dan kebingungan sejenak. Bukan hanya Moji, tetapi kebanyakan orang kini menjadi sangat bingung dan kehilangan arah. Kita harus mencari kedua orang dewasa itu, usul Selena segera. Ya, saya setuju. Athena mengangguk terlebih dahulu. Dan Zeus dan Huli, aku ingin membalas dendam pada mereka. Wang Kai tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Dia belum membalas dendam pada Kratos. Dan Black Rhino, kita harus membalas dendam. Miehun juga menggema. Badak hitam mati di tangan Zeus dan Aphrodite, dan para jenderal dunia bawah harus membalasnya. Baiklah, kalau begitu mari kita cari seseorang dulu, lalu balas dendam. Sebagai kekuatan tempur terkuat di sini, Athena tentu saja harus mengambil peran sebagai pemimpin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu,
terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di jalan. Suaranya keras, tetapi sering terjadi, jelas merupakan sekelompok besar orang. Diam, pelankan suaramu, mereka tentara yang berjaga malam. Huanhu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak berbicara, dan perlahan membuka sedikit jendela. Huanhu diam-diam mengawasi setiap gerakan di luar jendela, dan semua orang menghela napas lega sampai para prajurit pergi. Para prajurit itu sedang jogging di sana. Mereka pasti menemukan para penyusup di sana. Huanhu menutup jendela dan berkata kepada orang-orang di dalam. Banyak praktisi pasti telah menyelinap ke dalam mausolem, dan sekarang setelah mausolem itu runtuh, mereka semua secara alami berlarian keluar. Kata mimpi buruk dengan enteng. Mereka tahu bahwa seseorang akan mendapat masalah, tetapi mereka tidak punya keinginan untuk menyelamatkan siapapun. Setelah mengalami begitu banyak hal, mereka telah lama menjadi acuh tak acuh. Karena mereka berani mencoba peruntungan di peninggalan ini, mereka harus siap mati. Apa yang terjadi dengan tim kedua sebelumnya masih segar dalam ingatan saya. Semua orang beristirahat sejenak dan memulihkan tenaga mereka, dan Athena perlahan mengeluarkan sebuah benda dari sakunya. Cincin penyimpanan. Sebelum mausolem itu runtuh. Dewi Bulan, kau memanggilku ke sini, apakah ada yang salah? Athena memasuki sebuah makam dengan rasa ingin tahu. Ji Qian membelakanginya. Ya. Ji Qian perlahan berbalik dan mengeluarkan cincin kecil dari sakunya. Itu cincin penyimpanannya. Semua peralatan, pil, dan harta karunnya, termasuk pedang kegelapan, semuanya ada di dalamnya. Cincin penyimpanan perak itu bersinar. Ji Qian meletakkannya di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Athena. Apa maksudmu? Tolong simpan cincin penyimpanan ini untukku. Ji Qian berkata dengan ringan. Mengapa? Ada kepribadian kedua di dalam tubuhnya. Kedua kepribadian itu sangat berbeda, dan kepribadian kedua ini membenciku sampai ke akar-akarnya. Jika dia mengambil alih tubuh Hades, dia pasti akan menyerangmu terlebih dahulu, kan? Athena menyela Ji Qian sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Itu benar. Ji Qian mengangguk. Hades, apakah kamu benar-benar tidak mampu menahannya? Mata Athena berkilat sedih. Apakah kamu benar-benar tidak sadarkan diri? Aku tidak tahu. Ji Qian menggelengkan kepalanya kesakitan. Jadi, aku menitipkan cincin penyimpanan itu padamu. Setidaknya, Dark Blade tidak akan diambil olehnya. Ji Qian memasukkan cincin penyimpanan itu ke tangan Athena. Bab 517. Gelap sekali, di manakah tempat ini? Yesike perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatannya dan menemukan ada cahaya di sekelilingnya. Cahaya yang menyilaukan membuatnya sulit membuka matanya, jadi dia perlahan berdiri. Teman lama, kamu sudah bangun. Tiba-tiba, tawa mengejek datang dari belakang Yesike. Dia tiba-tiba berbalik dan mundur selangkah karena ketakutan. Di depannya, Yesike yang identik sedang tersenyum padanya, dengan lengkungan menghina di sudut mulutnya. Siapa kamu? Yesike menatapnya dengan waspada, tangannya dalam posisi bertarung. Haha, kamu pingsan beberapa saat dan bahkan aku tidak mengenalimu. Yesike, di sisi berlawanan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah kepribadianku. Yesike berseru, amarah membuncah dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan meninju dengan langkah membungkuk. Kamu salah. Aku bukan milikmu. Aku adalah diriku sendiri. Kamu dan aku tidak berada dalam hubungan bawahan. Yesike, di sisi berlawanan mengulurkan telapak tangannya, mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu mencibir, melompat ke udara, dan menendang dada Yesike dengan keras dengan tendangan terbang. Kita adalah pesaing. Kamu baru saja muncul 24 tahun lebih awal dariku. Kamu Shikai, kata dengan nada menghina. Yesike berjuang untuk bangkit dari tanah. Itu sungguh aneh. Dia merasa seolah-olah seluruh kekuatan internal tubuhnya telah terkuras habis. Tiba-tiba dia merasa sangat tidak berdaya. Ini adalah ruang kesadaran tubuh, jadi tentu saja Anda tidak dapat menggunakan kekuatan internal Anda. Yesike, di depannya tersenyum tipis dan berkata, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Bagaimana Anda ingin membandingkannya? Itulah cara seorang pria bertarung. Yesike, di sisi berlawanan mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan memotong tenggorokan. Ayo. Tinju pemecah langit. Tinju pemecah langit. Hampir seketika, kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, tinju mereka bertabrakan, dan kedua belah pihak mundur 5 langkah. Ini adalah ruang kesadaran, atau dalam istilah awam, otak Yesike. Baik kepribadian aslinya maupun kepribadian keduanya tidak memiliki kekuatan internal.
Bertarung lagi. Yesike meraung, mengulurkan tangan kanannya ke belakang, dan bersiap untuk meninju. Menarik. Keduanya bertarung selama puluhan ronde, masing-masing dengan kemenangan dan kekalahan. Yesike tahu betul bahwa musuh di pihak lain adalah dirinya sendiri. Jika dia gagal dalam pertarungan kepribadian ini, itu sama saja dengan menyerah. Jiwa pedang pernah berkata bahwa ia hanya akan membantu yang kuat, dan Yesike ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang kuat. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi petarung yang hebat. Yesike, di sisi berlawanan mencibir, menutup matanya dengan ringan, lalu tiba-tiba membukanya. Matanya berubah menjadi merah tua dan haus darah, bahkan pupil matanya hampir tenggelam dalam warna merah terang. Demonofobia. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yesike. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tinju menghantamnya. Yesike secara naluriah menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk menerima pukulan itu. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Yesike mendesah dalam hati. Mengandalkan pengalaman bertarungnya, dia berjongkok dan ingin melakukan tendangan menyapu. Ledakan. Tiba-tiba, Yesike merasakan sakit yang tajam di perutnya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Demonofobia adalah energi tubuhmu. Kau adalah orang lemah yang bahkan tidak bisa menggunakan barang-barangmu sendiri. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menempati tubuh ini? Yesike, di sisi berlawanan mencibir, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tapi wanitamu sungguh menakjubkan. Baiklah, aku akan membiarkanmu memilikinya kali ini. Suatu hari nanti, aku akan menempati tubuhnya selamanya. Yesike batuk darah dan merasakan nyeri tajam di perutnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur dan sangat sakit. Menyaksikan pria di depannya perlahan menghilang dari tempatnya, Yesike akhirnya pingsan karena kesakitan. Kamu sudah bangun. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, dan Yesike perlahan membuka matanya. Apakah aku telah dikuasai oleh kepribadian itu lagi? Yesike menarik napas dalam-dalam dan berkata ringan. Setelah mengalaminya beberapa kali, ia perlahan-lahan terbiasa dengan perasaan bergantian dengan kepribadian keduanya untuk mengendalikan tubuhnya. Yah, kamu tidurnya lama sekali. Jikian menyerahkan segelas air, perlahan membuka jendela, dan sinar matahari menyinari ruangan. Apakah kamu terluka? Yesike menundukkan kepalanya dan berkata lembut. Kalian berdua seharusnya punya kenangan yang sama. Jikian tidak memberikan jawaban langsung. Ya, aku minta maaf. Yesike menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah, tidak berani menatap Jikian. Faktanya, dia mengetahui setiap gerakan kepribadian kedua ketika kepribadian itu menempati tubuhnya. Kamu bukan dia, aku tidak menyalahkanmu. Jikian berjalan perlahan dan berbaring di sebelah Yesike. Mereka berdua hanya menatap langit-langit dengan tenang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah terdiam lama, Yesike berkata perlahan. Ayo kita cari mereka dulu. Setelah kamu menghancurkan makam itu, mereka seharusnya pergi ke sebelah barat kota. Jikian berdiri dan mengambil tongkat berhiaskan permata itu. Jendela terbuka sedikit, dan erangan kesakitan terdengar dari luar dari waktu ke waktu. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia bawah. Faktanya, tentara belum menghentikan pembantaian itu sejak tadi malam. Atlantis, di sebelah barat kota, jika para penguasa bawah tanah yang melarikan diri sedang diburu oleh para prajurit, maka di sini, pertempuran sengit sedang terjadi. Mengaum. Binatang raksasa, bunuh mereka. Huli memegang cambuk di tangannya dan mengayunkannya dengan kuat, menjatuhkan beberapa prajurit di depannya sekaligus. Dibandingkan dengan Huli, seorang wanita lemah, puluhan binatang raksasa di sampingnya seperti King Kong raksasa. Pemanah, tembak. Puluhan binatang raksasa yang tingginya mencapai 3 atau 4 meter itu tampak sangat besar dimanapun mereka berada dan tidak dapat bersembunyi sama sekali. Puluhan anak panah beterbangan ditiup angin, dan beberapa binatang raksasa pun langsung terluka. Raungan, raungan. Binatang-binatang raksasa yang terluka itu menjadi marah dan menyerbu ke depan untuk mengayunkan cakar-cakar mereka yang berat ke arah barisan prajurit, merobek formasi militer yang menyerupai tong besi itu. Huli melompat ke punggung seekor binatang raksasa, dan binatang raksasa itu menerobos lubang dari depan. Wus, wus. Anak panah busur silang ditembakkan dari belakang. Huli mengendalikan binatang raksasa di bawahnya dan menghindarinya dengan cekatan. Prajurit, dengarkan baik-baik. Huli adalah penjahat penting di Atlantis. Kejar dia. Jika kalian menemui perlawanan, segera bunuh dia. Seorang komandan di atas kuda menghunus pedang dari sarungnya dan berteriak kepada prajurit di belakangnya.
Blokir jalan. Binatang raksasa, kabur dari gedung. Huli segera memerintahkan. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan pada awalnya adalah untuk ditinggali manusia, tetapi jika dibandingkan dengan binatang-binatang besar, bangunan-bangunan itu tampak seperti model. Ledakan. Puluhan binatang raksasa datang bagai ombak, dengan mudahnya menumbangkan beberapa bangunan. Bangunan-bangunan yang sudah goyang itu langsung runtuh setelah ditabrak binatang raksasa itu, dan mengepulkan debu setinggi beberapa lantai. Dengan suara sekeras itu, belum lagi para prajurit yang berada puluhan meter jauhnya, bahkan mereka yang berada ratusan meter jauhnya pun dapat melihatnya dengan jelas. Itu lebih seperti lomba lari dengan para prajurit daripada melarikan diri dari kejaran mereka. Bab 518. Pada saat ini, Huli mengutuk Ye Shikai dalam hatinya. 10.000 tahun yang lalu, Huli membangun mausolem tersebut sesuai dengan instruksi raja. Namun pada hari pemakaman raja, dia dicari oleh negara karena memasuki mausolem tanpa izin. Namun karena mausolem tersebut merupakan tempat pemakaman raja dan merupakan area terlarang, para prajurit Atlantis tidak dapat masuk. Huli juga selamat di mausolem itu berkat ramuan kehidupan yang diminumnya, dan mengubah beberapa pengrajin yang digunakan untuk pemakaman manusia menjadi pasukan raksasa yang mematuhi perintahnya. 10.000 tahun kemudian, para prajurit itu masih melaksanakan perintah yang diberikan 10.000 tahun lalu untuk membunuh Huli. Dia seharusnya tinggal di makam, tetapi Ye Shikai memukulinya dan bahkan makamnya pun hancur. Tentu saja, pembantaian tidak hanya terjadi pada Huli. Faktanya, ada ratusan orang yang melarikan diri dari dunia bawah tanah akibat runtuhnya mausolem tersebut. Itulah sebabnya mengapa teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Ada pergerakan besar di bagian barat kota. Itu pasti raksasa Huli. Athena berdiri di menara pengawas yang tinggi, memegang teleskop, dan berkata kepada semua orang. Apakah kau melihat jejak orang dewasa? Mimpi buruk bertanya dari samping. Tidak, Hades dan Jikian seharusnya bersembunyi. Tidak mudah menemukan mereka. Athena berkata dengan ringan. Apakah Tuhan sudah? Selena tampak khawatir. Sebelum Ye Shikai pergi, dia menculik Jikian, dan kepribadian kedua kemungkinan besar akan menyakitinya. Jangan khawatir, aku percaya pada Hades. Athena meletakkan tangannya di bahu Selena dan menghiburnya. Sekarang, dengan para prajurit yang tak henti-hentinya terbunuh itu datang untuk membantu kita menghadapi Huli, kita bisa mulai mencari seseorang terlebih dahulu. Huanho menyemangati semua orang. Huli adalah musuh mereka, dan para prajurit itu telah menghalangi tindakan semua orang sampai batas tertentu. Sekarang setelah semuanya dicampur, semua orang bisa memperoleh manfaatnya. Bahasa Indonesia. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, Ye Shikai dan Jikian dikelilingi oleh sekelompok tentara. Hati-hati. Ye Shikai berteriak, mengulurkan tangannya untuk meraih ujung senjata kedua prajurit itu, mengangkatnya dengan kuat, dan melemparkan kedua prajurit itu keluar. Tinju udara yang menghancurkan. Ye Shikai berteriak keras dan memukul dengan keras, menciptakan lubang di pengepungan seperti bola meriam. Teknik Dewa Bulan, bintang jatuh. Jikian melambaikan tongkatnya dan beberapa cahaya perak jatuh dari langit, memperlebar celah dalam antrian lagi. Ayo cepat pergi. Ye Shikai mengambil pedang panjang dari tanah, memegang tangan Jikian dengan satu tangan, dan mereka berdua dengan cepat bergegas keluar sebelum formasi pasukan terbentuk lagi. Rahasia Pluto, klon bayangan. Ye Shikai mengedarkan energi internalnya dan mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya. Puluhan klon muncul entah dari mana dan mengambil alih tugas menutupi bagian belakang. Ayo pergi, di sini tidak aman. Ye Shikai menarik lengan Jikian dan berlari ke depan seperti orang gila. Begitu dia selesai berbicara, sebuah anak panah melesat dari samping. Ye Shikai meliriknya, lalu mengangkat tangan kirinya dan menangkis anak panah itu dengan perisainya. Cepat, cepatlah. Ye Shikai mendorong pintu kayu di depannya, dan keduanya bersembunyi di dalam gedung. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara langkah kaki prajurit yang tergesa-gesa terdengar di luar. Keduanya begitu gugup hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Di depan para prajurit yang terlatih ini, bahkan para raksasa pun harus melarikan diri. Ketika mereka pertama kali tiba di Atlantis, senjata yang dikenakan para prajurit membawa energi kematian, dan jika tersentuh, mereka akan mati. Keduanya sangat senang bahwa setidaknya elemen air dapat membantu mereka menghilangkan energi kematian. Mereka seharusnya pergi. Setelah sekian lama, Ye Shikai perlahan membuka jendela, menjulurkan kepalanya keluar, dan mendapati bahwa jalan di lantai bawah kosong. Klik. Pada saat ini,
suara pintu terbuka perlahan terdengar, dan mereka berdua langsung waspada. Yesikai mengambil pedang itu, meletakkannya miring di samping pintu, dan pintu kamar sebelah pun perlahan terbuka. Yesikai mengulurkan tangan kirinya untuk menghalangi Jiqian di belakangnya, membuat gerakan "Oke", memegang pedang erat-erat di tangan kanannya, dan menatap pintu kayu yang terbuka perlahan. Hampir sampai, sedikit lebih dekat. Sekarang, Yesikai bertingkah seperti ular berbisa, menarik pintu kayu hingga terbuka dengan tangan kirinya dan menebas bagian belakang pintu dengan pedang di tangan kanannya. Ledakan. Suara tajam senjata yang beradu terdengar di udara, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Bos. Neraka. Tuan Pluto. Kenapa kamu? Yesikai terkejut saat melihat Miehun terbaring di bawahnya. Semua orang saling berpandangan dan berdiri di sana dengan bingung. Pak. Selena berjalan mendekat dengan penuh semangat. Yesikai juga berdiri dengan canggung dan memeluk semua orang dengan hangat. Ahem, siapa bosnya sekarang, atau? Moji mendekati Jiqian dan bertanya dengan malu. Itu dia. Jiqian berkata dengan ringan. Akhirnya kami menemukanmu. Semua orang duduk dan makan beberapa makanan untuk mengisi kembali tenaga mereka. Athena sangat gembira, terutama saat melihat Yesikai kembali normal. Tuanku, sekarang kita sudah berkumpul bersama, mari kita pergi membalas dendam pada Zeus. Sang putri iblis memakan roti di tangannya dalam satu gigitan dan berkata dengan tidak sabar. Ya, Tuan, Black Rhino dan Kratos keduanya tewas di tangan mereka. Miehun langsung setuju. Kita harus membalaskan dendam mereka. Sekarang kita. Tidak, kami ingin pergi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di antara kerumunan, dan orang yang berbicara adalah Jiqian. Nona Dewi Bulan, mengapa kita terburu-buru pergi? Moji tampak sedikit tidak senang. Semua orang juga bingung dan bahkan sedikit bingung. Apakah kamu ingat bagaimana kita memasuki reruntuhan itu? Jiqian tidak menjawab secara langsung, tetapi berbalik untuk bertanya pada Yesikai. Tentu saja, kita akan memasuki reruntuhan itu dengan kapal selam. Yesikai mengangguk dan menjawab. Lalu apakah kamu masih ingat lokasi kapal selam itu? Jiqian bertanya balik. Ya, itu di luar kota. Yesikai menggaruk kepalanya. Ada apa? Apakah kapal selam itu mengalami kecelakaan? Alasan mengapa reruntuhan Atlantis bisa ada adalah karena perlindungan dari keempat elemen, tetapi sekarang, kita telah memperoleh keempat elemen tersebut. Jiqian berkata ringan, sambil mengeluarkan elemen air dari sakunya. Jadi maksudmu reruntuhan itu akan segera hancur? Athena bertanya ragu-ragu. Itu benar. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di udara, kilat menyambar langit, kemudian turunlah hujan lebat dari langit, menghantam tanah dengan derasnya, memercikkan air hujan dan air hujan. Jika Zeus dan yang lainnya tiba di pinggiran kota lebih awal dan menghancurkan kapal selam itu, kita tidak akan bisa kembali. Jiqian menatap hujan di luar. Ini mungkin merupakan tanda hancurnya reruntuhan. Wajahnya penuh kesedihan, terutama terhadap Aphrodite. Wanita itu mungkin juga tahu tentang ini. Sebaliknya, jika kita datang lebih awal dan menghancurkan kapal selam Zeus, itu sama saja dengan memutus jalur bertahan hidup mereka. Phantom Fox langsung berkata. Bab 519. Boom, boom. Di luar sana, terdengar guntur terus-menerus di langit. Seharusnya saat itu siang hari, tetapi langit tertutup awan gelap dan gelap gulita seperti malam hari. Jiqian sangat menyadari bahwa reruntuhan Atlantis menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan. Guntur yang keras jatuh dari langit dan menghantam sebuah gedung tinggi. Bangunan 4 lantai itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kayu yang terbakar bukan saja tidak padam di kala hujan deras, tetapi malah terbakar lebih hebat lagi. Hujan ini sedikit aneh. Yesikai berdiri di dekat jendela dan mengulurkan tangannya. Tetesan air hujan yang jernih jatuh di telapak tangannya, dan napas kematian yang samar memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya. Ada sejumlah jejak energi kematian dalam hujan, tetapi bisa berbahaya jika terkena terlalu banyak hujan. Jiqian menempatkan elemen air di tangan Yesikai untuk menghilangkan energi kematian dari tubuhnya. Mari kita mengungsi secepatnya. Yesikai berbalik dan berkata kepada semua orang. Ya, Tuan. Oke bos. Titik. Cepat. Semuanya, cepat. Yesikai memimpin semua orang dan berlari liar di jalan. Para petani bekerja sangat cepat dan waktunya terbatas. Semua orang mengedarkan energi internal mereka dan berlari cepat. Jarak lebih dari 10 km dapat ditempuh hanya dalam beberapa menit. Meskipun semua orang bergerak cepat, Yesikai tidak berani lalai sama sekali. Selain hal lainnya,
keberadaan mereka seharusnya diketahui oleh para prajurit. Jika ada penyusup yang terlihat, buru dan bunuh mereka. Suara ringkikan panjang kuda perang terdengar di kejauhan. Jantung Yesikei berdebar kencang. Oh tidak, keberadaannya telah ditemukan. Athena, hentikan mereka. Yesikei berteriak di belakangnya, dan Athena melompat ke udara sebagai tanggapan, dengan elemen tanah di tangannya memancarkan cahaya coklat kuning. Ledakan. Paku-paku padat tiba-tiba muncul di tanah di belakang kerumunan, setinggi manusia, berdiri tegak seperti rebung setelah hujan, menghalangi para prajurit di belakang mereka. Tuan, ada tentara yang menghalangi jalan di depan. Miehun mengarahkan pedang Changbai ke depan. Formasi tentara yang tersusun rapi berada di depan, menunggu semua orang jatuh ke dalam perangkap mereka. Pemanah, busur silang, tembak. Panglima tentara menghunus pedangnya, mengarahkannya ke langit, dan berteriak keras kepada para prajurit. Swiss, Swiss, Swiss. Ribuan anak panah ditembakkan sekaligus. Lingkungan yang gelap membuat semua orang sulit melihat anak panah yang berdempetan, tetapi dari suara anak panah yang menembus angin, semua orang sudah bisa mencium bau bahaya. Rangkaian cahaya bulan. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Elemen air. Jiqian melambaikan tongkatnya, membentuk formasi cahaya bulan di depan semua orang. Elemen air mengeluarkan cahaya biru muda dan juga membentuk perisai es. Kombinasi keduanya saling melengkapi dan menjauhkan semua anak panah dari formasi. Belok kiri. Yesikei berteriak keras, dan semua orang melewati gang di sebelah kiri, tidak berani berhenti sama sekali. Ada banyak gang di kota Atlantis, dan prajurit kemungkinan akan bergegas keluar dari gang-gang di kiri dan kanan. Ada juga banyak jalur perairan di sini, dan beberapa tentara berpatroli di jalur perairan tersebut dengan perahu kecil. Titik akhir pelarian putus asa ini adalah pinggiran kota. Melihat situasi ini, semua orang senang bahwa Jiqian mengusulkan untuk mundur tepat waktu. Jika tidak, jika terlambat 1 menit, mereka mungkin tidak dapat menerobos. Lao Wang, hancurkan gedung di depan kita. Semua orang berlarian ke sebuah gedung dan memblokir seluruh jalan. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka harus berjalan sejauh 2 kilometer lagi. Sekarang situasinya mendesak, Yesikei berencana untuk meledakkan gedung itu secara langsung dan mengambil jalan pintas. Seni Dewa Perang, menyapu semua yang ada di jalurnya. Wang Kei melemparkan tombak Dewa Perang, dan badai hijau muncul dari tanah. Ini adalah jurus yang digunakan Wang Kei untuk mengalahkan Aphrodite dan jurus ini sangatlah ampuh. Elemen udara, Wang Kei mengeluarkan elemen udara dari sakunya dan melemparkannya ke arah badai. Badai lain muncul dari tanah. Kedua badai itu perlahan menyatu menjadi satu, dan garis besar naga hijau tergambar di langit. Raungan naga yang jelas terngiang di telinga semua orang. Ledakan. Badai menghantam gedung, ledakan besar terdengar, gedung mulai runtuh, dan awan debu mengepul. Ikuti aku. Yesikei adalah orang pertama yang menyerbu ke dalam reruntuhan, dan semua orang mengikutinya dari dekat. Tinju udara yang menghancurkan. Yesikei menggunakan tenaga dalamnya dan menghantamkan tinjunya ke dinding penahan beban yang belum runtuh, sehingga terciptalah celah di dalamnya. Tetesan hujan jatuh ke semua orang, dan semua orang terluka. Yang paling penting adalah semua orang kelelahan dalam mencoba melarikan diri dari kejaran tentara. Tuan, lihatlah langit. Terdengar suara, retak, dari udara, dan Nightmare menepuk bahu Yesikei. Semua orang menatap langit yang gelap. Petir menyambar awan gelap, meninggalkan jejak bercahaya seperti retakan kaca. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut dengan tontonan ini. Oh tidak, ruang relik dan ruang nyata perlahan mulai tumpang tindih. Jejak kesungguhan tampak di wajah Jiqian. Langit bagaikan pecahan kaca yang retak-retak, seakan-akan sewaktu-waktu bisa runtuh. Jiqian, apa artinya ini? Reruntuhan kota Atlantis pada awalnya merupakan dunia dimensi yang terpisah dari dunia nyata. Karena tidak ada dukungan dari keempat elemen, dunia reruntuhan ini perlahan-lahan akan tumpang tindih dengan dunia nyata. Lalu seperti apa dunia kita yang sebenarnya? Moji menanyakan pertanyaan ini, entah karena dia dibutakan oleh amarah atau karena dia begitu panik sehingga otaknya mengalami hubungan arus pendek. Semua orang datang ke sini dengan kapal selam, dan dunia nyata di luar tentu saja adalah dasar laut. Jangan khawatir, kami akan segera keluar kota. Haha, aku tidak menyangka kamu belum mati. Pada saat ini, teriakan histeris terdengar di depan, dan semua orang berhenti. Hujan deras menghalangi pandangan semua orang. Dalam kegelapan, beberapa garis setinggi 3 atau 4 meter terlihat samar-samar. Wajah Yesikei menunjukkan kemarahan.
Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia sudah mendengar suara itu. Huli. Adapun siluet yang tingginya 3 atau 4 meter itu, tentu saja mereka merupakan sekelompok binatang raksasa. Menurut pendapat Yesikai, Huli selalu menjadi wanita gila. Demi merebut kedudukan Raja Atlantis, ia menghalalkan segala cara bahkan ingin mengorbankan semuanya sekaligus. Hades, aku akan membunuhmu lalu mendapatkan keempat elemen. Senyum mengerikan muncul di wajah Huli, terlihat sangat gila. Jika sebelumnya Huli adalah seorang wanita licik dan kejam di dalam mausolem, kini dia telah sepenuhnya menanggalkan topeng kemunafikannya dan berubah menjadi orang gila total. Kamu duluan, aku akan menghentikan mereka. Yesikai berkata ringan kepada orang-orang di belakangnya, dan memberi isyarat, memberitahu mereka untuk pergi terlebih dahulu dan tidak perlu khawatir. Tidak, aku tidak akan pergi. Athena adalah orang pertama yang berdiri dan menolak. Aku juga tidak akan pergi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di langit. Langit malam yang tadinya ditutupi retakan-retakan tebal tiba-tiba pecah berkeping-keping. Gelombang-gelombang raksasa pun jatuh dari langit. Air laut mulai mengalir kembali ke dunia reruntuhan. Bab 520. Reruntuhan Atlantis dibangun di dasar laut, dan sekarang kedua ruang tersebut telah tumpang tindih, yang berarti bahwa langit di atas harus menanggung tekanan besar dari dasar laut. Tekanan di dasar laut yang begitu dalam begitu besar sehingga bahkan kapal selam tidak dapat menahannya, apalagi lapisan langit seperti itu. Air laut pun mengalir deras dengan derasnya, ini benar-benar hujan deras, dan air laut jatuh dari langit, langsung menghancurkan bangunan-bangunan di bawahnya seperti banjir. Hades, kau telah menghancurkan kerajaanku dan merusak rencanaku. Aku harus membunuhmu. Huli berteriak dengan marah. Huli, bahkan jika kau membunuh kami, Atlantis telah hancur, dan ini tidak dapat dibatalkan. Yesikai tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada wanita gila Huli ini, tetapi mengingat situasi saat ini, jika mereka tidak dapat segera pergi, mereka akan benar-benar hancur bersama reruntuhannya. Omong kosong. Selama aku memiliki keempat elemen itu, selama aku memilikinya di tanganku, aku bisa membangun kembali Atlantis. Huli menyela Yesikai dan mengutuk. Huli, kamu seharusnya tidak berada di era ini. Tindakanmu bertentangan dengan keinginan surga. Kamu pasti akan gagal. Yesikai menatap lurus ke depan. Dalam istilah Cina, kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian merupakan siklus kehidupan, dan seseorang harus menerima perubahan tersebut. Tetapi penggunaan 4 unsur oleh Huli untuk membuat ramuan keabadian telah secara paksa melanggar hukum alam. Sekarang dia bahkan bermimpi membangun kembali negara kuno Atlantis 10.000 tahun yang lalu. Ini hanya sekadar angan-angan. Kamu pergi duluan, cepatlah, kalau tidak akan terlambat. Yesikai mendesak dari belakang. Tidak. Athena tidak mau pergi, bahkan mengabaikan tatapan Jikian, dan langsung menarik lengan Yesikai. Kalian sebaiknya segera pergi. Aku punya cara untuk keluar dari ini. Yesikai berkata lembut, menunjukkan senyum percaya diri kepada semua orang. Ayo pergi, dia bisa pergi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga semua orang, dan sumber suara itu adalah Jikian. Sebagai wanita Yesikai, dia harus menghadapinya bersama Yesikai tanpa mempedulikan hidup dan mati, tetapi sekarang, dia malah menyetujui usulan Yesikai. Athena, percayalah padanya. Jikian berjalan mendekat dan memegang lengan Athena. Saat Yesikai tidak ada, Jikian bisa dianggap sebagai wadah pemikir, jadi kata-katanya juga bergengsi. Meskipun semua orang enggan, mereka tetap memilih untuk mempercayai Jikian, dan terlebih lagi, bos di hati mereka. Kamu harus kembali. Athena mendesah, mendekatkan mulutnya ke telinganya dan berbisik. Ingat apa yang kamu katakan, jangan ingkar janji dan jangan mengecewakanku. Ketika Jikian berjalan melewati Yesikai, dia hanya mengatakan ini dengan ringan. Dia tidak ingin menyerah pada Yesikai. Sebaliknya, dia mengenal Yesikai dengan baik dan menyadari bahwa semakin lama dia menunda, semakin merugikan tindakannya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Ayo. Sekilas kegilaan terpancar di mata Huli, dan selusin binatang raksasa di belakangnya mulai bergerak. Apa? Yesikai menarik napas dalam-dalam dan tidak melawan. Sebaliknya, dia menutup matanya dan berdiri di sana, seolah-olah sedang bersantai dan bermeditasi. Jarak puluhan meter hanya beberapa detik saja bagi binatang besar dan kuat itu. Dalam sekejap mata, binatang itu sudah sangat dekat dengannya. Mengapa? Dia sudah menjadi dewa utama, tetapi masih merasa tidak berdaya. Mengapa? Dia memiliki kekuatan yang kuat,
tetapi masih lolos dari kematian. Berkali-kali, dia tidak dapat mengendalikan pedang Hades dengan sempurna. Ya, kepribadian kedua dapat menggunakan demonofilia untuk keuntungannya sendiri, tetapi ia hanya menjaga jarak darinya. Mata Yesike tiba-tiba terbuka. Ia ingin memiliki hati yang kuat, hati yang mampu mengatasi rasa takut, untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya, dan terlebih lagi untuk dirinya sendiri. Perlahan-lahan dia mengeluarkan sebuah cincin perak dari sakunya. Itu adalah cincin penyimpanan. Orang tua, kali ini kau harus bekerja sama dengan baik. Bocah, apakah kamu akhirnya siap untuk menerobos? Roh pedang, awasi aku. Yesike mengedarkan energi internalnya dan menyuntikkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dengan pikirannya, dia perlahan-lahan merasakan pedang hitam yang ada di dalam cincin penyimpanan, memancarkan niat membunuh yang dingin dan memberinya perasaan seolah-olah menjaga jarak dari orang lain. Ah! Yesike memegang pisau kegelapan erat-erat di tangan kanannya. Ketakutan yang menusuk menyerbu ke dalam otaknya, sama seperti saat pertama kali ia bersentuhan dengan rasa takut itu. Adegan-adegan memilukan melintas dalam pikirannya. Yesike menggertakkan giginya. Kali ini, dia tidak akan melepaskannya, apapun yang terjadi. Apa ini? Sedikit kejutan melintas di mata Huli, dan tatapannya tertuju pada pedang panjang di tangan Yesike. Dia belum pernah menggunakan senjata ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasakan dingin yang amat sangat, seperti berada di dalam gua es. Rasa bahaya dan niat membunuh membuat tubuhnya menggigil, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas. Apa yang sedang terjadi? Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Namun, adegan berikutnya membuat Huli semakin tertegun. Puluhan binatang buas raksasa yang menyerang dengan keras tadi langsung jatuh ke tanah, dan Yesike masih memegang pisau di tangan kanannya, tapi sekarang dia berdiri di depannya. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin binatang raksasa terbunuh. Bahkan ketika Yesike meledak di mausolem sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Huli memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang hitam di tangan Yesike. Di dalam kegelapan, pedang kegelapan memancarkan cahaya ungu tua. Setiap kali Yesike melangkah maju, Huli mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama, rasa dingin yang menyeramkan menjadi lebih intens. Yesike menggenggam pedang hitam itu erat-erat, tidak berani melepaskannya sama sekali, seolah-olah pedang itu akan hilang jika dia melepaskannya, bahkan membuat gerakannya sedikit kaku. Huli mengayunkan cambuk, dan Yesike mengulurkan tangan kirinya dan meraihnya dengan mudah. Huli ingin menarik Yesike, tetapi tubuhnya seperti pilar batu dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Huli, apakah kamu belum mengerti? Yesike berkata dengan dingin, rencanamu sudah pasti gagal sejak awal. Kau berbohong padaku. Aku telah merencanakannya selama 10.000 tahun. Keempat elemen itu pasti akan membuatku menjadi penguasa Atlantis. Ada sekilas fluktuasi di mata Huli. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik dan berteriak histeris. Kau pernah berkata sebelumnya bahwa saat kau dan monster raksasa itu bersentuhan dengan keempat elemen, kau akan tertolak oleh kekuatan mereka, kan? Yesike berkata dengan dingin, empat elemen tidak pernah mengenali tuan mereka. Hanya tuan yang mereka kenal yang dapat mengerahkan energi mereka. Tidak, tidak, kamu berbohong padaku. Huli menggelengkan kepalanya dengan panik. Jika kamu tidak percaya padaku, cobalah apakah kamu bisa menggunakan elemen api. Yesike mengeluarkan elemen api dari cincin penyimpanan. Cincin inilah yang Jikian tinggalkan untuk berjaga-jaga guna mencegah kambuhnya demonofilia. Yesike menyerahkannya pada Huli. Dalam kegelapan, elemen api menyala dengan tenang, memancarkan cahaya merah tua. Bersambung.